Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar dari modul tematik, tema 1, subtema 4, tentang hidup rukun di masyarakat. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nanti kamu bisa membacanya ya, tujuan apa yang ingin dicapai dalam modul atau pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran nomor 1, yang ini, mencari kata dasar dan menceraikan kata. Dan juga menjawab pertanyaan isi teks hidup rukun di masyarakat, serta membuat kalimat santun sesuai dengan cerita. Itu ya yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ayo, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Ini adalah pembelajaran pertama. Kegiatan 1.1. Kalian diminta untuk membaca teks dengan saksama, artinya dengan teliti. Yuk kita baca teks ini. Pak Kiran dan Pak Ranto. Pak Kiran orang yang ramah. Pak Kiran suka membantu tetangganya yang kesusahan. Pak Kiran juga selalu ikut kegiatan warga. Pak Kiran sangat disukai oleh tetangga di lingkungan rumahnya. Pak Kiran memiliki tetangga bernama Pak Ranto. Pak Ranto jarang bergaul dengan tetangga. Saat bertemu tetangga, Pak Ranto tidak pernah menyapa. Sikap Pak Ranto tidak disukai beberapa tetangganya. Suatu hari, Pak Ranto membutuhkan bantuan. Ban mobil Pak Ranto bocor dan harus diganti. Namun, Pak Ranto tidak bisa melakukan sendiri. Pak Ranto membutuhkan bantuan tetangganya. Pak Kiran melihat kesulitan Pak Ranto. Pak Kiran menawarkan bantuan kepada Pak Ranto. Pak Ranto merasa malu kepada Pak Kiran. Selama ini, Pak Ranto tidak pernah bertegur sapa dengan Pak Kiran. Namun, Pak Kiran mau membantunya. Hidup bertetangga memang harus saling membantu, kata Pak Kiran kepada Pak Ranto. Pak Ranto mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiran. Sejak saat itu, Pak Ranto sadar akan sikapnya. Pak Ranto akhirnya mau bergaul dengan tetangganya. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Pak Kiran dan Pak Ranto. Siapa di sini yang suka dengan sikap Pak Kiran? Pak Kiran itu sikapnya bagaimana coba? Ya, suka membantu tetangganya ini ya. Kemudian apalagi? Selalu ikut kegiatan warga dan lain-lain. Nah, di sini ya, tampak Pak Kiran dan Pak Ranto ya, sedang memperbaiki mobil. Mobil siapa? Mobil Pak Ranto ya. Baik, anak-anak, kita akan mempelajarinya lebih lanjut melalui kegiatan 1.2, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Mengapa Pak Kiran disukai oleh tetangga di lingkungan rumahnya? Ayo cari dalam teks, mengapa Pak Kiran disukai oleh tetangga di lingkungan rumahnya? Kita lihat ya. Berarti sikap-sikap baik Pak Kiran ya. Kita lihat sikap baiknya apa saja. Ini, ya, ini ramah, ya, betul ramah. Apalagi? Nah, ini suka membantu tetangga yang kesusahan. Ya, terus apalagi? Ya, ini selalu ikut kegiatan warga. Apalagi ya? Ya, itu ya. Di sini sikap-sikap inilah yang membuat Pak Kiran sangat disukai oleh tetangga di lingkungan rumahnya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, bisa seperti ini.
Bentar ya, Ibu hapus dulu garisnya. Nah, jawabannya seperti ini. Parkiran disukai oleh tetangga di lingkungan rumahnya karena ramah, ya, koma, suka membantu tetangga yang kesusahan, agak panjang ya jawaban nomor 1 ya, dan selalu, apa tadi? Selalu ikut kegiatan warga. Lalu diingat beri tanda titik ya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan nomor 1. Baik, silakan jawaban ini kamu tulis ya. Nah, anak-anak, Ibu akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Yang ini. Bagaimana sikap Pak Ranto? Ya. Nah, kalau menemukan pertanyaan seperti ini, kalimat jawabnya apa ya? Nah, ini nih, sikap Pak Ranto. Ini adalah kalimat jawabnya. Ya. Jadi, bisa kita mulai dari sikap Pak Ranto, yaitu ya. Nah, ini dia. Sikap Pak Ranto, yaitu bagaimana sikap Pak Ranto? Kita lihat dalam teks. Nah, ada di sini ya. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa Parkiran memiliki tetangga bernama Pak Ranto. Nah, ini nih. Di sini sikap-sikapnya. Pak Ranto apa ini? Ya, jarang bergaul dengan tetangga. Apalagi? Kita boleh menuliskannya dulu deh. Ya, di sini jarang bergaul dengan tetangga. Ada lagi tidak? Kalau ada, kita lihat lagi coba. Saat bertemu tetangga, Pak Ranto tidak pernah menyapa. Nah, berarti ini sikapnya. Tidak pernah menyapa. Nah, sikap inilah yang membuat Pak Ranto tidak disukai beberapa tetangganya, ya. Ini kita jawab berarti kalau hanya 2 berarti kita menggunakan kata dan. Dan tidak pernah menyapa. Titik ya. Oke, Ibu beri warna. Nah, ini. Sekarang kita ke nomor 3. Apa yang dilakukan Parkiran saat melihat Pak Ranto membutuhkan bantuan? Apakah Parkiran mau membantu Pak Ranto? Atau malah membiarkan Pak Ranto kesulitan? Biarkan saja Pak Ranto. Kan dia juga tidak suka bergaul dan dia orangnya sombong. Apakah seperti itu? Kita lihat ya dalam teks ketika Pak Ranto membutuhkan bantuan. Nah, apa yang dilakukan oleh Parkiran? Nah, ini ya, dia menawarkan bantuan kepada Pak Ranto. Jadi, Parkiran mau membantu Pak Ranto. Ya. Baik, kita lihat di sini kalimat jawabnya adalah dimulai kalau menemukan kalimat pertanyaan seperti ini, mulai dari kata ini, keterangan di sini, saat. Ya, dari sini mulainya. Ya, nanti untuk menjawab pertanyaan bacaan kita akan belajar lebih banyak lagi ya. Jadi kita lihat ini. Oh, jadi kecil ya simbolnya. Sebentar. Ibu perbaiki dulu. Ya, ini. Jadi kita tulis saat melihat Pak Ranto membutuhkan bantuan, langsung, koma, Parkiran. Nah, apa yang dilakukannya ini jangan ditulis ya. Yang dilakukannya jangan ditulis. Langsung, Parkiran apa? Yang di sini ya. Menawarkan bantuan ini ya, atau membantu. Ini jadi saat melihat Pak Ranto membutuhkan bantuan, Parkiran menawarkan
bantuan itu ya, kepada Pak Ranto. Boleh tambah kepada Pak Ranto titik ya, seperti itu. Nah, ini Ibu beri tanda kuning, warna kuning ya, agar kamu bisa melihatnya lebih jelas ya. Baik, silakan ditulis ya jawaban nomor 3. Tadi nomor 2 sudah belum? Ya, kalau sudah ke nomor 3 ya. Baik. Kalau kamu ingin langsung menuliskannya, di pause dulu. Di pause, lalu lanjut lagi melihat video ibu berikutnya. Sekarang kita ke nomor 4. Apa yang diucapkan Pak Ranto setelah dibantu parkiran? Bagaimana? Pak Ranto mengucapkan apa? Kita lihat ada tidak ya di bacaan? Nah, ini ada. Setelah dibantu, lihat. Pak Ranto mengucapkan apa nih? Terima kasih kepada parkiran. Jadi di sini kalimat jawabnya boleh dari sini. Nah, dari sini nih. Setelah dibantu parkiran, ya. Oke, Ibu hapus dulu. Setelah dibantu parkiran, Pak Ranto mengucapkan terima kasih titik. Jadi diucapkannya diganti menjadi mengucapkan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini Ibu beri warna kuning atau apa ya? Atau kamu boleh juga menjawabnya seperti ini. Terima kasih yang diucapkan Pak Ranto setelah dibantu parkiran. Seperti itu ya. Ini Ibu beri warna apa ya? Biru deh. Nah, jadi boleh warna kuning, boleh warna biru. Kalau ibu lebih suka yang warna kuning ini. Ya, setelah dibantu parkiran, Pak Ranto mengucapkan terima kasih. Ya, tapi kalau kamu menjawab yang warna biru juga. Baik, sekarang kita jawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana akhir dari cerita parkiran dan Pak Ranto? Nah, kalau dalam nomor 5 berarti kalimat jawabnya yang mana? Ya, betul yang ini ya. Akhir dari cerita Pak Kiran dan Pak Ranto. Ya ini. Ya. Yuk kita bisa tulis dulu kalimat jawabnya. Boleh? Akhir dari cerita Pak Kiran dan Pak Ranto yaitu, nah bagaimana akhirnya? Kita lihat. Nah, ini ya. Akhirnya Pak Ranto mau bergaul dengan tetangganya, ya. Di sini berarti Pak Ranto mau bergaul dengan tetangganya, ya, itu ya. Jadi ketika Pak Ranto membutuhkan bantuan, kemudian Pak Kiran menolongnya, akhirnya Pak Ranto sadar kalau dia membutuhkan tetangga, ya. Makanya setelah itu Pak Ranto mau bergaul dengan tetangganya, ya. Tidak sombong lagi. Baik, anak-anak, selesai sudah kita menjawab pertanyaan ini. Ya, silakan kamu menuliskannya dengan rapi jawaban ini ya di modul kamu atau di buku tulis atau di kertas kerja kamu ya. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan 1.3 di sini ya. Di sini kita diminta apa nih? Tulislah kalimat santun yang diucapkan Pak Ranto saat memerlukan bantuan. Nah, bagaimana nih kalau kita menjadi Pak Ranto memerlukan bantuan? Bagaimana caranya? Cara mengucapkan kalimat yang santunnya. Baik, Ibu berikan contoh ya. Sekarang kegiatan 1.4.
Carilah kata dasar dari kata-kata di bawah ini, lalu ceraikan menurut suku katanya. Kita lihat nomor 1. Kesusahan. Kata dasarnya apa? Ya, betul, susah. Ya, ini kita tulis susah. Nah, bagaimana menceraikan kata susah? Susah. Nah, tapi kembali ke kata kesusahan. Di sini ada awalan ke, akhiran an, sehingga menjadi ke su sa an. Ya, baik. Sekarang kegiatan. Kata dasarnya apa? Ya, giat. Nah, giat. Nah, kalau kata dasar giat diceraikan jadi bagaimana? Giat. Nah, berarti di sini ada giat. Tapi lihat, ini ada ke dan akhiran an. Sehingga di sini menjadi ke giat an. Ya, begitu. Lanjut ke nomor 3, menyapa. Kata dasarnya apa? Ya, di sini ada dalam kata nyapa. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada kata nyapa. Yang ada ini sapa. Sehingga kata dasarnya sapa. Nah, ketika sapa diberi awalan me, dia berubah ya menjadi menyapa. Ya, di sini jadi nye ya, nyapa. Baik, ceraikan menjadi menyapa. Ya, begitu ya. Lanjut ke kata membutuhkan. Nomor 4. Kata dasarnya apa? Butuh. Ya, ini mudah ya. Butuh. Kemudian membutuhkan diceraikan menjadi ya. Tuh. Lalu kan. Baik. Nomor 5. Mengucapkan. Kata dasarnya apa? Ucap. Nah, kata mengucapkan, kata dasarnya ucap. Nah, kalau ucap diceraikan jadi apa? Ucap. Nah, tinggal tambahkan di awalannya cap kan. Ya. Begitu anak-anak ya. Semakin mengerti ya. Baik, silakan. Kamu sambil menulis ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 6. Memiliki. Kata dasarnya apa? Ya, milik. Baik, kita tulis di sini. Milik. Nah, kalau milik diceraikan jadi apa? Milik. Nah, berarti di sini ada awalan me dan akhiran i. Sehingga di sini jadi lik i. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke nomor 7. Bantuan. Kata dasarnya apa? Ini mudah ya. Ya, kata dasarnya bantu. Nah, bantu ini ditambah akhiran an. Ya, jadi kita tulis kata dasarnya bantu diceraikan menjadi tu lalu an. Ya, begitu ya. Baik, bertetangga. Kata dasarnya apa? Tetangga. Ya, kita tulis di sini. Tetangga. Nah, tetangga diceraikan menjadi tetangga. Nah, di sini awalan tang. Lalu apa di sini? Ga. Begitu ya. Lanjut ke bergaul. Bergaul kata dasarnya gaul. Nah, kita tulis gaul. Bagaimana kalau kata dasar gaul diceraikan? Jadinya gaul. Lalu ingat di sini ada awalan berarti di sini bergaul. Ya, begitu ya. Nomor 10 terakhir. Lingkungan. Wah, kata dasarnya apa ya? Nah, ini anak-anak kata dasarnya.
lingkung. Ya. Lingkung diceraikan menjadi lingkung. Nah, lalu ditambah akhiran an. Sehingga di sini menjadi lingkung an, ya. Baik anak-anak, itulah cara mencari kata dasar dan menceraikan kata menurut suku katanya, ya. Jadi suku kata itu yang tadi seperti kesusahan, kesusahan. Itu berdasarkan suku katanya, ya. Silakan kalau kamu belum selesai menuliskan, silakan ditulis. Ya, pembelajaran tematik sampai di sini. Ya.